wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanihi Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan bahas tentang topik terkait dengan bagaimana kita belajar untuk bisa berbahagia bersama Allah, yaitu yang secara syariat disebut dengan al-khulwah ma'allah, yaitu berdua-duaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah topik yang kita semua membutuhkannya, karena kita mengakui kebanyakan waktu kita adalah berinteraksi dengan makhluk, dan jika dibandingkan dengan interaksi kita dengan Allah sangat sedikit ya. Waktu kita untuk berkhulwat dengan Allah hanyalah sedikit, dan kebanyakan kita atau banyak dari kita waktunya habis untuk interaksi dengan manusia, atau membicarakan manusia, atau mengomentari manusia, atau membaca komentar orang lain tentang orang lain. Dan demikianlah waktu kita ya terbuang-buang pada kesibukan terkait dengan manusia. Oleh karenanya ini adalah sebab yang menjadikan hati kita terkadang menjadi keras, susah untuk khusyuk, susah untuk terenyuh ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena terlalu banyak membicarakan manusia atau mengomentari manusia atau berbicara tentang dunia dan yang lainnya, dan jarang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada suatu pernyataan indah dari Aun bin Abdullah atau Abdullah bin Aun. Abdullah bin Aun salah seorang ulama salaf, di mana beliau berkata, "Dzikrun nasi da'un wa dzikrullahi dawa'un." Menyebut manusia adalah penyakit, dan menyebut Allah adalah obat ya. Kata beliau, "Dzikrun nasi da'un wa dzikrullahi dawa'un." Menyebut-nyebut tentang manusia, cerita-cerita tentang manusia adalah penyakit, dan mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah adalah obat. Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah ketika menukil perkataan Abdullah bin Aun ini ya, beliau berkata, "Qultu i wallahi, demi Allah, fal ajabu minna." Sungguh benar demi Allah pernyataan beliau, fal ajabu minna, dan yang menakjubkan dari kita, wa min jahlina, yang menakjubkan dari kita dan dari kebodohan kita, kaifa nada'ud dawa'a wa naqtahimud da'. Bagaimana kita meninggalkan obat, yaitu zikir kepada Allah, wa naqtahimud da', dan kita masuk menerobos dalam penyakit, yaitu sibuk berbicara tentang manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kalian. Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah adalah lebih besar. Allah juga berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah hati-hati menjadi tenang. Walakin la yatahayya'u dzalika illa bi taufiqillah. Akan tapi hal ini tidak mudah kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir adalah ibadah yang mudah dan faedahnya sangat besar, dan inilah obat dari terhadap hati, ya, obat dari penyakit yang menimpa hati kita. Tetapi kata Az-Zahabi, la yatahayya'u dzalika illa bi taufiqillah. Namun ternyata tidak mudah untuk melakukannya kecuali dengan taufik, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man admana ad-du'a wa lazama qara'al babi futih lahu. Siapa yang selalu berdoa ya, kemudian melazimi mengetuk pintu, maka suatu saat pintu tersebut akan dibuka. Artinya seorang berusaha berdoa agar mudah berzikir kepada Allah, kemudian selalu memaksakan dirinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah, lama akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah selalu ingat Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya di antara sebab kenapa kita susah untuk khusyuk, sebab kenapa kita futur, malas untuk beribadah ya, senang dengan maksiat ya, kemudian malas untuk sholat malam misalnya ya, menunda-nunda amal kebajikan, di antaranya karena terlalu banyak bicara tentang manusia, terutama di zaman-zaman sekarang ini ya. Konten untuk kita lihat terlalu banyak di medsos.
Mau yang kita lihat berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, komentar ini, komentar anu. Sementara waktu kita untuk khalwat dengan Allah sangat sedikit. Kalau kita bikin jadwal, coba kita jadwal kita bersama Allah dibandingkan dengan jadwal kita interaksi dengan manusia, membicarakan mereka, tentu waktu kita bersama Allah sangat-sangatlah apa? Sedikit. Inilah sebab utama kenapa hati kita ditimpa dengan penyakit. Sebagian perkataan tadi ulama salaf, zikrun nasi daun, menyebut-nyebut manusia, membicarakan tentang manusia hanyalah penyakit. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya para ulama mengingatkan akan hal ini, ya. Ketika seorang sibuk membicarakan manusia, dia akan terjerumus dalam banyak penyakit, dan jika dia banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan terhindar dari banyak penyakit. As-Sa'di atau As-Sa'di, Al-Alama As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah pernah berkata, "Walau lam yakun fi dzikrihi ghairu annahu tariqun ila hubbil ilahi wa mursyidu wa yanhal fata an ghibatin wa namimatin wa an kulli qaulin lid-diyanati mufsidu." Kalau bukan pada zikir tidak ada kecuali satu faedah saja, yaitu atau hanya dua faedah, maka sungguh luar biasa ibadah zikir tersebut. Kemudian beliau menyebutkan dua faedah tersebut. Kalau seandainya zikir tidak memiliki faedah kecuali dua ini, maka sungguh zikirlah ibadah yang agung. Yang pertama kata beliau, tariqun ila hubbil ilahi wa mursyidu. Dengan berzikir kepada Allah maka seorang akan menjadi cinta kepada Allah, ya. Dengan sering mengingat Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, membaca firman Allah, maka seorang akan menjadi cinta kepada Allah. Zikir adalah jalan untuk mengantarkan seorang hamba cinta kepada Allah, wa mursyid, pembimbing. Dan juga yang kedua, wa yanhal fata an ghibatin wa namimah. Ketika seorang banyak berzikir maka dia akan terhalangi dari ghibah dan namimah, dan juga dari perkataan-perkataan yang merusak agamanya. Hal ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya dengan banyak berzikir seorang akan terhindar dari banyak penyakit akibat banyak menyebut manusia. Beliau berkata, "Annahu sababu istighalil lisani 'anil ghibah wan namimah wal kadhib wal fuhsy wal batil." Zikir sebab seorang terlalaikan, lisan tersibukkan sehingga tidak sempat untuk ghibah, tidak sempat untuk namimah, tidak sempat untuk berdusta, tidak sempat berkata-kata kotor, berkata yang batil. Fa innal 'abda la budda lahu yatakallam, karena manusia pasti berbicara. Kata Ibnu Qayyim, manusia pasti berbicara. Karena manusia pasti berbicara, pasti berkomentar, ya. Baik secara lisan maupun dengan tulisan. Sebagaimana zaman sekarang. Tidak ada manusia diam-diam aja. Secara manusia pasti berbicara, berkomentar. Manusia hobi untuk komentar, hobi untuk berbicara. Apakah dia ungkapkan dengan lisan atau diungkapkan dengan tulisan? Maka kata Ibnu Qayyim, fa innal 'abda la budda lahu an yatakallam, hamba pasti berbicara. Fa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamirihi, takallama bi hadhil muharramat aw ba'dihha. Jika dia tidak menyibukkan lisannya untuk berbicara dengan zikir kepada Allah dan juga menyebut tentang perintah Allah, syariat-syariat Allah, maka dia akan berbicara dengan perkara-perkara yang haram ini, itu ghibah, namimah dan yang semisalnya, kebatilan, kedustaan, perkataan keji, au ba'dihha, atau sebagian dari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Wala sabila ila salamati minha albatta illa bi dzikrillah ta'ala, dan tidak mungkin selamat dari ini semua kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musyahadatu wa tajribatu syahidani bidzalik. Apa yang kita saksikan dan apa yang kita telah coba bukti akan hal ini, bukti akan kebenaran hal ini. Faman awwada lisanahu dzikrallahi sana lisanahu anil batil wal laghwi. Siapa yang biasakan dirinya, lisannya untuk berzikir kepada Allah, maka dia telah menjaga lisannya dari perkataan yang batil atau perkataan yang sia-sia. Wa man yabisa lisanuhu an dzikrillahi ta'ala tarattaba bi kulli batilin wa laghwin fuhshin. Dan siapa yang lisannya kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat berzikir kepada Allah, maka lisannya akan dibasahi dengan semua kebatilan, perkataan sia-sia maupun perkataan yang keji, ya. Ini benar perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sebagai renungan bagi kita, terutama di zaman sekarang ini, banyak musim komentar, musim kita berkomentar, membaca komentar orang,
Sehingga kita buang-buang umur untuk membicarakan manusia dan kita lalai untuk berkhalwat dengan Allah, lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita terjerumus dalam berbagai macam kesalahan dan kebatilan. Kata As-Sa'di rahimahullahu taala dalam sebagian fatwanya, "Wal yahdhar minal istighali bin nasi." Dan waspadalah jangan sibuk dengan manusia. Jangan sibuk dengan apa? Manusia. Wa taftishi an ahwalihim, dan jangan sibuk untuk memeriksa kondisi mereka, cek sana cek sini. Wal aibi lahum, dan jangan sibuk memeriksa aib mereka. Fa inna dzalika itsmun hadir, karena itulah dosa yang hadir. Wal ma'siyatu min ahli ilmi a'dhamu minha min ghairihim, dan jika ini dilakukan oleh ahlul ilmi, oleh para ulama, oleh para duat, sibuk ngurusin manusia, sibuk mencari aib manusia, maka dosanya lebih besar daripada yang lainnya. Wa li anna ghairahum yaqtadi bihim, karena selain mereka, selain ulama, mereka menjadikan ulama sebagai uswah, sebagai teladan. Ya. Kemudian kata beliau, wa li anna al-istighala bin nasi yudayyi'u al-masalih an-nafi'ata wal waqtan nafis wa yadhhab bahjatul ilmi wa nuruhu. Kata beliau, karena sibuk ngurusin manusia hanyalah menghilangkan banyak kemaslahatan yang bermanfaat dan hanya membuang waktu-waktu yang berharga dan menghilangkan indahnya ilmu dan cahaya ilmu. Ini saya kasih mukaddimah tentang pentingnya khalwat, karena ternyata sibuk dengan membicarakan manusia, urusan manusia, mengomentari mereka, membaca komentar orang tentang mereka, sebagaimana zaman sekarang. Kita lagi sibuk tentang itu enggak? Lagi sibuk ya. Itu hanya membuat hati menjadi keras. Dan itu semua penyakit. Dan nyaman kalau sudah berbicara tentang manusia, kita jadi mudmin, jadi ketagihan. Menyenangkan ya, ghibah, namimah, mengungkit aib orang lain, kemudian membongkar keburukan orang lain, membaca komentar orang tentang keburukan orang lain, bantah-bantahan, menyenangkan. Tanpa terasa sejam kita lewati setiap hari. Sejam, 2 jam ya. Tanpa terasa hanya mengotori hati kita, sehingga waktu kita untuk baca Quran, untuk salat malam, untuk berzikir kepada Allah tidak sempat. Tidak sempat berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau bahagia? Bagaimana kita mau bahagia? Karena tidak mungkin bahagia kecuali bersama Allah. Yang ciptakan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menganugerahkan kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah punya perkataan yang indah dalam kitabnya Iddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Beliau berkata, "Inna fil qalbi sya'than la yulimmuhu illa al-iqbal 'ala Allah." Sesungguhnya dalam hati itu ada sya'th, itu ada luka yang tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penyakit, ada luka, tidak mungkin sembuh kecuali kita kembali kepada Allah. Wa alaihi wahsyah la yuziluha illa al-uns bihi fi khalwatihi. Dan ada keterasingan dalam hati ya, ada rasa keras, ada rasa tidak nyaman dalam hati. Tidak mungkin hilang kecuali dengan al-uns bihi fi khalwatihi, kecuali dengan bersama Allah dalam khalwat dengannya. Ya, kesendirian bersama Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa menghilangkan keterasingan, kekeringan hati. Wa fi huzun, dan juga dalam hati itu ada kesedihan. La yudhibuhu illa surur bi ma'rifatihi wa sidqu muamalatihi, dan dalam hati itu ada kesedihan. Tidak bisa hilang kecuali dengan kegembiraan yang kita raih dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan jujur dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi qalaqun la yusakkinuhu illa al-istima' alaihi wal firaru minhu ilaihi, dan dalam hati ada kegelisahan, tidak bisa menenangkannya ya kecuali berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala, berlari dari maksiat kepada Allah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi niranun hasaratin, dan dalam hati ada api-api penyesalan. La yutfi'uha illa ridha bi amrihi wa nahyihi wa qada'ihi wa mu'anaqati sabri ala dzalika ila waqti liqa'ihi. Ya, ada api-api yang menyala karena penyesalan-penyesalan yang tidak bisa memadamkannya kecuali ridha dengan perintah Allah dan keputusannya, ridha dengan perintah dan larangan Allah, ridha dengan keputusan Allah, dan dengan memeluk kesabaran. Peluklah kesabaran sampai waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru jika demikian baru kemudian
api penyesalan tersebut bisa redup. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya tidak mungkin bahagia kecuali dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun penyakit hati yang kita rasakan, yang beliau sebutkan, ada luka dalam hati, ada kekeringan dalam hati, ada kesedihan, ada kegelisahan, ada penyesalan, ada penderitaan, semua jalan keluarnya adalah khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang agung dan faedahnya sangat luar biasa. Kembali kepada sang hamba, dia akan bahagia. Makanya kita dapati sebagian orang kalau rajin salat malam, kita tidak lihat kesedihan dalam wajahnya. Hidupnya mungkin setengah mati, ekonominya mungkin sulit, mungkin ada masalah dalam keluarganya, tapi dia bisa menjalani dengan tenang. Kenapa? Dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian orang mungkin telah dipenuhi kebutuhan duniawinya, tapi gelisah, tidak tentram, tidak tenang. Kenapa? Dia mencari kebahagiaan tidak pada tempatnya. Dia mencari kebahagiaan pada sibuk dengan ngurusin manusia, sehingga dia tidak bahagia. Ini sebagaimana ya hal yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Tinggal kita mau praktek atau tidak. Anda ingin bahagia, mudah, khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurangi interaksi dengan manusia. Artinya jangan omongin manusia, jangan terlalu lihat komentar tentang manusia. Sudah sibuk dengan baca Quran, dengan salat malam, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan itu akan datang sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Anda sendiri tidak akan hilang kecuali dengan ridha keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda tidak akan hilang kegelisahan kecuali dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Muslim bin Yasar berkata, "Ma taladzadzal mutalazzizun bimithlil khalwati bimunajatillahi azza wa jalla." Tidaklah orang-orang berlezat-lezat seperti kelezatan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Yusuf berkata, "Man arada ta'jilan ni'am falyukthir min munajatil khalwah." Siapa yang ingin nikmat disegerakan, itu kebahagiaan disegerakan, hendaknya dia memperbanyak bermunajat kepada Allah dalam khalwatnya. Dalam khalwatnya ingin segera nikmat didapat dengan cara demikian ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhuluha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia itu ada surga, yaitu kebahagiaan. Siapa yang tidak masuk dalam kebahagiaan dunia, dia tidak akan mendapatkannya di akhirat kelak. Sekarang Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, orang yang beriman yang sering mengingat Allah Subhanahu wa taala pasti bahagia, pasti bahagia. Ini diucapkan oleh seorang ulama, bukan yang hidup dalam kenyamanan, dalam kemewahan, tidak. Yang dipenjara berulang-ulang, yang dimusuhi oleh banyak orang, yang dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi dia menyampaikan bahwasanya orang beriman itu memiliki surga yang dia bawa ya di hatinya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam perkataan yang lain, "Ma yaf'alu a'da'i bi jannati fi qalbi." Apa yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Mereka penjarakan aku berulang-ulang sampai disebut 8 kali beliau di penjara dan akhirnya wafat di penjara. Apa yang mereka tidak lakukan kepadaku? Jannati fi qalbi, surgaku ada di hatiku. Subhanallah. Ini bukan diucapkan oleh orang yang penuh dengan kemewahan, tapi diucapkan oleh seorang yang diuji dengan berbagai macam ujian. Makanya sebagian salah mengatakan, "Lau ya'lamu al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minan na'im." Seandainya para raja dan para pangeran-pangeran tahu tentang nikmat yang kami rasakan, la jaladuna alaihi bisuyuf, tentu mereka akan memerangi kita untuk merampas kebahagiaan tersebut. Ya. Jangan antum sangka bahwasanya kebahagiaan diraih oleh orang yang memiliki jabatan tinggi, dimiliki oleh enggak, kebahagiaan bisa diraih oleh siapa saja. Caranya khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin nikmat disegerakan, sisihkan waktu untuk munajatil khalwah, yaitu bermunajat kepada Allah dalam khalwat, dalam kesendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya khalwat dilakukan oleh para anbiya, para nabi ya. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi ya. Apa yang beliau lakukan? Beliau berkhalwat di Gua Hira. Karena beliau bingung, itu ingin dekat, ingin mengenal Allah tapi tidak tahu caranya. Beliau tidak tahu caranya. Belum ada wahyu ketika itu. Maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, hubbiba ilaihi al-khala ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tsumma hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghar Hira fa yatahannathu fihi." Maka Nabi pun dibuat suka dengan khalwat.
Maka dia pun pergi ke Gua Hira, dia berkhulwat di situ. Siapa yang masuk Gua Hira? Antum kalau pergi ke Gua Hira, ya di depannya itu ada celah itu view-nya langsung ke Ka'bah, ke arah Ka'bah ya. Itu disebutnya oleh para ulama, Nabi SAW berkhulwat di Gua Hira ingin menghindar dari berbagai macam kemaksiatan yang terjadi di masyarakat ketika itu. Ketika itu Mekah secara umum dunia di puncak-puncak kemaksiatan sebelum Nabi diutus. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum ajamahum illa baqai min ahli al-ard illa baqai min ahli al-kitab. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memandang kepada penghuni bumi dan Allah murka kepada mereka semuanya, orang Arab maupun non-Arab, kecuali segelintir yang tersisa dari ahlul kitab yang masih bertauhid, yang tidak Allah benci kepada mereka. Yang lainnya rusak, maksiat, zina, khamar, bunuh-bunuhan, syirik dengan berbagai macam modelnya ya. Dengan berbagai macam kemaksiatan ya, dengan berbagai macam kemaksiatan ya. Maka Nabi seperti muak dengan itu semua, maka beliau pun berkhulwat, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat ya. Kalau sudah habis bekalnya, beliau kembali lagi, kemudian beliau berkhulwat ya. Tentunya ini dilakukan oleh Nabi karena Nabi tidak tahu bagaimana untuk mengenal Allah. Sampai akhirnya turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Allah ajarkan bagaimana berkhulwat yang benar. Tapi intinya Rasulullah SAW ingin mengenal Allah dengan menyendiri. Maka di antara surat-surat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW, dan ini menunjukkan khulwat, adalah surat Al-Muzammil. Ya, surat Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila illa nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila innalaka fin nahari sabhan tawil. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berselimut, bangunlah salat malam ya, sepenuhnya kecuali hanya sedikit, kebanyakannya untuk salat malam. Nisfahu aw inqus minhu qalila, salatlah malam engkau setengah malam atau kurangi dari setengah malam. Au zid alaihi, atau lebih dari setengah malam. Itu Allah suruh Nabi salat malam. Ini khulwat yang benar. Rasulullah setelah itu tidak lagi ke Gua Hira karena ada cara khulwat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat malam. Ini di awal-awal dakwah sebelum turun berbagai macam syariat. Rasulullah SAW disuruh berkhulwat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam khulwat tersebut banyak faedah yang dapat oleh Nabi SAW, bekal charger bagi iman Nabi SAW. Karena di siang hari Rasulullah SAW akan mendapati berbagai macam ujian, cobaan, berbagai macam hinaan dan yang lainnya. Dan ini subhanallah, khulwat ini disyariatkan sejak awal Islam. Ada khilaf di kalangan para sahabat juga yang masuk Islam, ada yang mengatakan juga diwajibkan selama setahun. Setelah itu baru kemudian kembali hukumnya sunnah. Ya. Tapi maksud saya, ibadah khulwat itu salat malam adalah kebiasaan para anbiya. Mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Daud alaihissalam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afdhalus salati salatu Daud. Sebaik-baik salatnya Nabi Daud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail wa yusalli thulutsahu wa yanamu sudusahu. Beliau tidur setengah malam, kemudian beliau salat sepertiga malam, kemudian beliau tidur lagi seperenam malam. Sepertiga malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk bermunajat kepada Allah. Ketika dipanggil dia datang segera, ingin ketemu Allah. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa. Kenapa kau datang sebelum waktunya wahai Musa? Kata Allah. Dipanggil ada waktunya, Nabi Musa datang sebelum waktunya. Kata Nabi Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku bersegera menuju engkau ya Allah agar engkau ridha kepada aku. Ingin segera bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata para ulama, ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat dengan Allah, dia merasakan kelezatan luar biasa. Ya, karena benar-benar dia mendengar suara berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu merasakan kelezatan, dia ingin lihat Allah. Dia mengatakan, "Rabbi arini anzur ilaik." Saya ingin lihat engkau ya Allah. Saking rindunya. Ada kelezatan yang dia rasakan. Dia minta yang lebih lezat, yaitu melihat apa? Allah Subhanahu wa taala. Itu kelezatan tertunda, hanya bisa dirasakan nanti di hari kiamat di surga. Kelezatan yang terbaik adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah menyebutkan misalnya ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah mengatakan
beliau berkata kepada ayahnya dan kaumnya, wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Dan aku meninggalkan kalian dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah, dan aku berdoa kepada Rabbku, semoga doaku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'tazilukum, aku tinggalkan kalian. Dia i'tizal, meninggalkan mereka, meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya agar bisa berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi Zakaria alaihissalam, ya, fa kharaja ala qaumi minal mihrab, ya, dia punya mihrab, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berkhalwat bersama Allah, bermunajat dengan Allah ini mendatangkan kebahagiaan. Saya sering sampaikan bahwasanya kita bisa meraih kebahagiaan dari beberapa sebab. Bersama istri kita bahagia. Bersama anak-anak kita juga apa? Bahagia. Bersama teman-teman juga kita bahagia. Tapi kebahagiaan paling lezat adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahkan kalau kebersamaan dengan Allah tidak ada, maka yang lain bisa rusak. Sama istri tidak ada kebahagiaan, sama teman-teman tidak ada kebahagiaan, sama anak tidak ada kebahagiaan. Maka seorang jangan lupa untuk fokus bisa berbahagia dengan Allah. Maka paksa diri untuk punya waktu untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara dalil-dalil yang lain yang juga menunjukkan tentang keutamaan khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti sabda Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Ya. Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak di padang mahsyar ketika jarak matahari 1 mil dan tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan tersebut di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang mengingat Allah dalam kondisi sendirian, khalian. Fafadat ainah, kemudian dia pun menangis. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya, ketika mengomentari hadis ini, rajulun dzakarallaha khaliyan, seorang ketika berzikir kepada Allah dalam kondisi bersendirian, fafadat ainah, kemudian dia pun menangis. Wa qawluhu dzikrullah dzakarallah ay biqalbihi min at-tadhakkur atau bilisanihi min adz-dzikr, yaitu dia mengingat Allah dengan hatinya atau dengan lisannya, ya. Wa khaliyan min al-khulu, khaliyan maksudnya dia bersendirian. Li'annahu yakunu hina idzin ab'adu min ar-riya, karena kalau dia sendirian jauh daripada riya, jauh daripada riya. Sehingga dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat khalian sendirian, tidak ada yang melihat. Kemudian dia duduk merenungkan Allah Subhanahu wa taala, merenungkan dosa-dosanya, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dan lisannya. Dia ingat tentang hari kiamat, tentang dosa-dosanya, maka dia pun menangis. Ya, maka ini adalah ibadah yang agung, menyebabkan seorang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak di antara 7 golongan. Di antara hal yang menakjubkan disebut oleh para ulama, di antara 7 golongan tersebut, Nabi mengatakan rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah, kita paham, itu bertemu karena ada kegiatan, ya mungkin bertemu di masjid karena ikut pengajian, sama-sama belajar agama. Bertemu karena sama-sama ingin bantu anak yatim misalnya. Bertemu karena urusan-urusan dakwah, bertemu karena urusan akhirat. Kita ngerti. Tapi apa maknanya berpisah karena Allah? Ada beberapa tafsiran tentang makna berpisah karena Allah. Di antaranya adalah mereka pun berpisah karena Allah karena mereka masing-masing ingin khalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau setiap saat bertemu dengan teman, kapan mau berkhalwat dengan Allah? Maka mereka pun harus berpisah karena Allah, supaya masing-masing bisa khalwat untuk berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya. Ya, dalam kesendiriannya. Maka kalau kita maknakan wa tafarraqa alaihi, berpisah karena Allah dengan makna ini, maka ini juga menunjukkan akan keutamaan khalwat bersama Allah, merupakan sebab seorang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan khalwat bersama Allah Subhanahu wa taala
di antaranya keumuman hadis riwayat Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdal taqiyal ghaniyal khafi." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang al-ghani, yang cukup, tidak minta-minta kepada orang lain, dia merasa cukup ya. Kemudian al-khafi, yang sembunyi, yang bersembunyi, artinya tidak sering, dia sering bersendirian. Di antara makna hadis ini adalah sering bersendirian, tidak ingin tampil, tidak suka tampil, suka bersendirian. Khafi maksudnya tersembunyi. Di antara maknanya berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah suka dengan hamba yang seperti ini. Dia bersendirian, kemudian berzikir kepada Allah, baca Al-Qur'an, berkholwat bersama Allah, dia bermunajat kepada Allah, nikmati kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antaranya keumuman hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amalan saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Di antara amalan saleh yang disembunyikan oleh seorang ketika dia berkholwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bersendirian ketika salat malam, ataukah dia bersendirian ketika baca Al-Qur'an, ataukah dia bersendirian ketika zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia bersendirian ketika dia berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang disembunyikan. Di antara amal yang bisa disembunyikan adalah dengan berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini di antara dalil tentang keutamaan kholwat. Di antaranya semua dalil tentang keutamaan salat malam, termasuk keutamaan kholwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kholwat? Ya, dan cara-cara kita berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kholwat maknanya secara umum yaitu seorang bersendirian, ya, menjauhkan diri dari pandangan manusia dan juga menjauhkan diri dari connecting interaksi dengan makhluk. Kemudian dalam kesendirian tersebut dia menampakkan kerendahannya, kehinaannya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia menyampaikan kegelisahannya, kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengingat Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kholwat. Intinya dia bersendirian dalam rangka untuk mengingat Allah. Mengingat Allah itu banyak. Bisa dengan baca Quran, bisa dengan salat, bisa dengan berzikir, bisa dengan berdoa kepada Allah, bisa dengan menyampaikan kegelisahan, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya namanya apa? Kholwat. Ini namanya kholwat. Berusaha menjauhkan diri dari pandangan manusia. Ini mengingatkan saya tentang pernyataan Ibnu Rajab Al-Hambali ketika membahas tentang i'tikaf, karena di antara bentuk kholwat adalah i'tikaf. Beliau berkata, hakikat i'tikaf adalah qatul alaik anil khalaik wa ittisalu bi khidmatil khaliq. Kata beliau, namanya i'tikaf, hakikat i'tikaf adalah memutuskan seluruh relasi dengan makhluk, kemudian nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hakikat i'tikaf. Itulah hakikat kholwat. Dan kholwat secara umum ada dua, ada kholwat hati dan ada kholwat jasad. Yang paling utama adalah kholwat hati. Seorang hatinya selalu ingat kepada Allah. Ya. Bahkan kholwat hati ini dia bisa lakukan meskipun di tengah banyak orang. Kalau dia terbiasa ingat Allah Subhanahu wa taala dalam meskipun banyak orang depan, dia tidak peduli karena hatinya sedang berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang rame dia baca buku, baca tafsir. Dia tenggelam dalam membahas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini khalwat, hatinya khalwat. Dia tawakal kepada Allah, dia kosongkan hatinya dari segala makhluk, dia hanya tawakal kepada Allah. Di tengah kesulitan hatinya sabar, ini khalwat. Khalwat hati. Makanya di antara perkataan indah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika membahas tadi yang saya sebutkan, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah, seorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya khalian, maka dia pun menangis. Di antaranya beliau berkata, setelah beliau menjelaskan khalian ay minal khulu, khalian diambil dari khulu itu kosong, dia sendirian, maksudnya li'annahu yakunu hina idzin ab'ada minar riya. Karena khulu ketika seorang sendirian maka lebih jauh daripada riya, karena enggak ada yang diharapkan untuk memujinya, karena orang enggak lihat dia sendirian. Dia nangis tidak ada yang melihat. Jadi kalau dia nangis depan banyak orang, mungkin orang puji dia. Enggak, dia nangis sendiri, tidak ada yang lihat.
Kemudian beliau berkata, wal muradu khaliyan. Wal muradu khaliyan min iltifati ila ghairillah. Yang dimaksud dengan khaliyan itu kosong dari menengok kepada selain Allah, yaitu hati fokus kepada Allah. Walau kana fi malain, meskipun dia di depan banyak orang. Jadi Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, seorang bisa berkhalwat dengan hatinya meskipun depan banyak orang, yang penting dia tidak nengok kepada makhluk. Dia benar-benar fokus kepada Allah. Ini kalau seorang sudah terbiasa, maka dimanapun dia berada dia bisa berkhalwat. Di bandara, di pesawat, dia santai. Dia baca Quran, hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berzikir, hatinya fokus kepada Allah. Dia tawakal, ada masalah, sabar. Tawakal kepada Allah, sabar. Menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berharap, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khalwat qalbiyah. Dan ini yang paling utama. Ini adalah landasan. Yang kedua, khalwat jasadiyah. Itu jasad ini juga mendukung. Dengan kesendirian seorang jauh dari pandangan manusia, ini juga khalwat jasadiyah, ini juga mendukung. Makanya disyariatkan salat malam. Kata Nabi SAW, sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Artinya orang semua tidak ada lihat kamu. Kau berkhalwat dengan Allah, kau tidak berharap pujian manusia. Maka khalwat jasad juga penting, mendukung khalwat hati. Karena kalau seorang bersendirian tidak ada yang lihat, dia bisa konsentrasi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disyariatkan salat malam ya. Disyariatkan misalnya i'tikaf agar seorang memojok sendiri mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya ya. Tapi yang paling utama adalah khalwat hati. Khalwat jasad membantu khalwat hati. Adapun bentuk-bentuk khalwat yang mungkin kita lakukan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dalam keseharian misalnya adalah salat malam. Ini adalah khalwat yang bisa kita rutinkan tiap hari. Yang terutama di sepertiga malam yang terakhir, yang di mana Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsal akhir minal lail." Sungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, maha tinggi, turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian fayaqul, Allah berkata, "Hal min da'in fastajiba lahu." Apakah ada dari hambaku yang berdoa akan aku kabulkan? Hal min mustaghfirin faghfir lahu. Adakah orang yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni? Hal min sa'irin fa'utiya su'lah. Adakah orang yang mohon kepadaku akan aku kabulkan permohonannya? Sebenarnya Allah cari hamba-hambanya. Allah yang maha kaya menawarkan kemuliaannya, menawarkan rahmatnya, barokatnya kepada hamba-hamba yang bangun di malam hari tersebut. Maka saatnya kita cari muka kepada Allah. Sudah terbiasa kita cari muka kepada manusia, bangun malam itu, paksa diri, nyalakan jam waker ya, alarm, kalau perlu alarmnya 3 ya, 1 di atas lemari, 1 di telinga istri, 1 di bawah kolong. Kalau antum nggak bangun, istri yang bangun. Bismillah, semangat. Lama-lama terbiasa berkholwat. Saatnya berkholwat, ya Allah, saya ingin cari kebahagiaan. Bangun. Nggak usah banyak-banyak, setengah jam, 1 jam. Alhamdulillah. Allah akan pasti kasih kebahagiaan, pasti. Di mana antum sudah berkorban membuang kebahagiaan tidur untuk meraih kebahagiaan hakiki yang sejati. Ya. Kemudian salat, kemudian menangis, masya Allah. Dalam tangisan Allah alirkan kebahagiaan dalam hati antum. Oleh karenanya ini di antara khalwat yang bisa dilakukan tiap hari adalah khalwat salat malam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana saya katakan, sallu bil lail wan nasu niyam, salat dari malam hari sementara orang sedang tidur. Supaya apa? Engkau konsen, tidak berharap pujian manusia. Hati-hati, jangan bikin status sedang salat malam, jangan. Enggak usah bikin status. Enggak usah cerita sama orang, tadi malam masya Allah saya dibangunkan oleh Allah, enggak usah cerita. Ya, waktu bangun nonton bola juga tidak cerita, tak? Karena salat malam udah, alhamdulillah. Di situ berkhalwat dengan Allah, bermunajat ya. Atau bangun malam baca Quran, tidak harus salat malam. Mungkin ada wanita yang haid tidak bisa salat malam, bangun baca Quran, berdoa. Tidak harus salat malam. Ya. Baca Quran di malam hari, di antara bentuk kedua khalwat, tidak salat malam, baca Quran. Baca Quran yang terbaik dalam salat tentunya. Baca Quran yang terbaik dalam apa? Salat. Karena ketika orang sedang salat, dia konsen dengan apa yang dia baca. Dia benar-benar konsen dengan apa yang dia baca. Dan dalam kondisi yang lebih terbaik, kondisi sedang salat, sedang bermunajat. Kata Nabi SAW, "Inna ahadakum idza kana fi salat, fahuwa yunaji rabbahu." Sungguhnya salah seorang dari kalian kalau sedang salat, dia sedang berbincang-bincang dengan Allah, bermunajat.
Bermunajat itu dua orang sedang berbisik secara bahasa. Artinya kamu sedang bermunajat dengan Allah, sedang berkhalwat. Maka luar biasa. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Wa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin." Jika hamba berkata alhamdulillah rabbil alamin, qala Allah berkata, "Hamidani abdi," hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku membaca dalam surat Al-Fatihah ar-rahmanir rahim, ya, Allah berkata, "Asna alayya abdi," hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hamba berkata maliki yaumiddin, Allah berkata majjadani abdi, sesungguhnya hambaku sedang mengagungkan Engkau. Jadi Allah berinteraksi. Ya, seorang ketika sedang salat dia sedang bermunajat. Percayalah di depan dia ada Allah Subhanahu wa taala sedang berinteraksi dengan dia. Maka dia serius dalam salat malamnya. Oleh karenanya baca Quran terbaik kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika dalam salat. Jika tidak dalam salat, di antara bentuk baca Quran terbaik adalah di malam hari. Di malam hari. Makanya Allah mengatakan inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sungguhnya bangun di malam hari itu lebih mengena kepada khusyuan. Tidak ada kesibukan dunia, tidak ada kesibukan, benar-benar kita fokus sedang berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu wal Qur'an yashfa'an. Puasa dan Al-Qur'an memberi syafaat kepada orang yang berpuasa dan baca Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu minan naum fil lail fasyafi'ni fih." Puasa berkata, "Ya Allah, aku telah menghalangi dia dari syahwatnya, dari makan dan minumnya, maka izinkanlah aku beri syafaat kepadanya." Al-Quran berkata, "Ya Rabbi mana'tuhu minan naum bil lail." Ya Allah, aku telah mencegahnya tidur di malam hari. Menunjukkan ada keistimewaan baca Quran di malam apa? Hari. Fasyafi'ni fih, maka izinkanlah aku untuk beri syafaat kepada orang ini. Maka mau saya, ketika mungkin wanita tidak bisa sholat karena berhalangan, tidak ada salahnya dia bangun malam kemudian baca Al-Quran, dia berdoa. Karena di sepertiga malam terakhir orang baca Quran, orang berdoa, istighfar, bisa dia lakukan. Tidak harus, syaratnya harus apa? Sholat. Mungkin seorang lagi malas sholat, tidak baca Quran, tidak harus sholat. Cukup dia sholat witir, sisanya dia baca Al-Quran. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia bisa baca Quran dalam sholat, lebih terbaik. Ini antara khalwat yang bisa dilakukan. Makanya Rasulullah mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum." Hendaknya kalian salat malam karena itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Makanya kalau antum merasa saleh tapi tidak salat malam, perasaan antum dipertanyakan. Tapi kalau antum salat malam juga jangan sok. Intinya saya saleh tapi tidak pernah salat malam ya, Pak. Salat perasaannya dipertanyakan. Karena Rasulullah mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaknya kalian salat malam, sungguhnya itulah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Kelezatan apa yang lebih hebat dari kelezatan bermunajat di malam hari? Kebahagiaan yang disegerakan, kekuatan untuk bisa menghadapi problem di siang hari, salat malam. Tempat kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita menggantungkan segala harapan kita kepada Allah. Allah sedang mencari hambanya, sedang mencari-cari, kemudian kita tidur pulas. Saatnya cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya store wajah, semua orang tidur kita store wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak perhatian sama kita? Oleh karenanya ini adalah kelezatan yang luar biasa yang mendatangkan kebahagiaan. Khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini khalwat yang pertama mungkin dilakukan di sepertiga malam terakhir, ya, salat malam kek, baca Quran kek, berdoa kek, tidak harus salat malam. Ya. Kemudian yang kedua, bagi para lelaki di antara bentuk khalwat yang mungkin bisa dilakukan adalah setelah subuh sampai syuruk. Kalau dia mampu, tidak ada kegiatan, duduk. Dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh nunggu di masjid sampai terbit matahari, kemudian beliau pergi. Adapun salat syuruk, ada khilaf di kalangan para ulama tentang keabsahan hadisnya. Ada yang mengatakan hadisnya hasan seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahumullah, dan sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif karena diriwayatkan dari berbagai macam riwayat tapi semuanya syadidul dha'af, semuanya dhaif jiddan. Sehingga tidak bisa saling menguatkan, la yataqawwa. Intinya tetapi kebiasaan Nabi dari setelah salat subuh berzikir sampai terbit fajar ini sahih. Tinggal salatnya setelah itu salat syuruk, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau antum duduk sampai subuh, dari subuh, setelah salat subuh sampai terbit matahari, kemudian antum salat duha, enggak ada masalah. Karena syuruk adalah awal duha. Cuma yang jadi masalah pahalanya itu seperti haji yang sempurna
atau seperti umrah yang sempurna, ini maka khilaf di kalangan para ulama tentang keutamaan salat syuruk tersebut. Adapun antum daripada subuh berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk kemudian salat duha, maka itu disyariatkan. Mau salat duha di masjid boleh, mau salat duha di mana, di rumah boleh. Taib. Dan tidak mengapa dilakukan oleh sebagian wanita juga, sebagaimana penjelasan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, jika memang tidak ada kegiatan ya. Tentu kegiatan yang wajib lebih diutamakan. Seorang wanita menyiapkan urusan buat suaminya, buat anak-anaknya. Namun jika ternyata tidak ada kegiatan, suaminya juga mungkin syuruk baru pulang, anak-anaknya sudah pada besar-besar, sudah pada punya rumah tangga sendiri, tidak ada salahnya setelah salat subuh dia zikir, berkhalwat kepada Allah, dia baca Quran, zikir pagi ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terbit matahari. Ini di antara waktu khalwat. Sebagian orang, masya Allah, kalau kita membiasakan hal ini, sebagian teman-teman di Madinah tidak keluar kecuali waktu syuruk. Sudah kebiasaan mereka keseharian. Habis subuh duduk sampai syuruk. Ya. Dan itu memang berat ya. Apalagi kalau ditelepon istri, Mas, kok belum pulang-pulang? Sebagian wanita pernah protes, Ustaz, ini suami saya kalau sudah subuh nggak pulang-pulang, sampai duha baru pulang. Mungkin zikir bu. Terus saya tanya suami, gimana ya Ustaz, zikir ya, mending di masjid saja daripada pulang diomelin gitu. Niatnya salah ya. Atau niatnya double ya. Dapat pahala sekaligus terhindar dari kemudaratan. Intinya ini sunnah. Artinya khalwat ini bukan berarti wajib. Nah, ini sunnah. Kalau bertentangan dengan kewajiban, maka ya kita harus mengutamakan yang wajib. Seperti wanita mungkin ketika pada subuh zikir, suaminya mau ke kerja, mau siap-siap makan, ya sudah dia siapin makanan. Nanti suaminya pergi baru dia mulai khalwat yang lain. Dia berzikir kepada Allah dan yang lainnya. Ini kalau bisa dibiasakan luar biasa. Ya. Kemudian di antara waktu khalwat yang mungkin dilakukan oleh seorang adalah khalwat di hari Jumat setelah salat asar. Kita tahu ada hadis bahwasanya di hari Jumat ada sa'ah, ada suatu waktu Rasulullah menyebutkan tentang sedikit yuqalliluha. Waktu tersebut sedikit ya. Siapa yang berdoa mengepasi waktu tersebut, maka doanya akan dikabulkan. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang kapan waktu tersebut. Pendapat pertama adalah ketika imam khatib naik mimbar sampai selesai sholat. Ya, ini ada yang mengatakan demikian. Terutama ketika sedang sholat, wa huwa qa'imun yusalli, sedang sholat. Maka di antara nasihat saya untuk saya pribadi kawan-kawan, kalau sedang sholat Jumat jangan lupa di antara sujud kita berdoa dalam sholat Jumat kita. Sujud kita berdoa ya. Sebelum salam kita berdoa, karena di antara pendapat yang mengatakan bahwasanya waktu tersebut yang mustajab adalah di hari Jumat ketika sedang sholat Jumat. Pendapat kedua adalah setelah asar sampai terbenam matahari. Setelah asar terbenam matahari. Sebagian orang subhanallah, jadi ini kebiasaan kalau di Arab banyak sekali. Habis sholat asar di masjid tidak keluar kecuali sampai terbenam matahari. Sibuk berzikir kepada Allah, baca doa, kemudian sholawat kepada Nabi, baca Quran sampai terbenam matahari. Sampai saya dengar ceramah ada seorang mengatakan, ayah saya sejak 40 tahun habis sholat asar Jumat tidak keluar kecuali maghrib. 40 tahun sudah kebiasaannya. Ini saat seorang berkhalwat, dan sebagian guru-guru kita demikian. Maksudnya saya safar dengan sebagian ulama, mereka kedua Jumat pada asar jangan ganggu, sudah mereka zikir. Ya. Saya belum bisa ya, karena pada maghrib saya ada kajian, maka pada asar saya persiapan. Tapi maksudnya kalau persiapan sambil makan pisang goreng ada repot. Tapi kalau orang yang tidak ada kegiatan, subhanallah, pada asar sudah nongkrong di masjid lah, nongkrong di masjid, zikir sampai apa? Maghrib berdoa kepada Allah. Kalau sudah kebiasaan, istri udah ngerti, sudahlah, jangan cari saya kalau saya lagi di masjid ya. Di masjid. Tujuannya untuk berkhalwat sama menghindar dari kemudaratan. Subhanallah, dia mengatakan ayah saya 40 tahun tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Ba'da Jumatan habis salat asar hari Jumat sudah nongkrong di masjid sampai maghrib. Saatnya kita berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara khalwat yang mungkin kita lakukan adalah i'tikaf setahun sekali. I'tikaf ini mendatangkan kebahagiaan. Tanya orang yang i'tikaf, mereka rasa bahagia enggak? Pasti rasa bahagia.
Padahal mereka setengah mati iktikaf, meninggalkan kebiasaan, meninggalkan ini, meninggalkan kenyamanan tidur, tapi mereka merasakan kebahagiaan. Apa? Karena mereka baca Quran, mereka berzikir. Pasti Allah kasih kebahagiaan, pasti. Pasti. Saatnya kita memperbaiki hati kita. Setelah setahun mungkin hati kita penuh dengan berbagai macam penyakit, dengan iktikaf kita bersihkan hati kita. Tapi tadi perhatikan ketika iktikaf benar-benar kita mentahqiq mewujudkan namanya khalwat. Maka HP tidak kita gunakan kecuali darurat. Jangan iktikaf di masjid kemudian baca berita politik. Di masjid iktikaf tapi lihat akhwat tidak bercadar, tidak terbuka, tidak berjilbab. Maksudnya pembawa acara kita nonton di masjid, maksiat dalam masjid di 10 malam hari terakhir. Melihat aurat terbuka, ini iktikaf bagaimana seperti ini? Ingat perkataan Rajab, qatul alaik anil khalaik wa ittisal bi khidmatil khaliq. Namanya hakikat iktikaf adalah memutuskan segala relasi dengan makhluk. Tidak kita gunakan HP kecuali memang darurat. Ada urusan dengan istri, ada urusan anak-anak, untuk bangunkan istri, bangun anak-anak tidak jadi masalah. Adapun kita iktikaf kemudian kita sempat-sempatin menyambung koneksi dengan manusia, ini iktikaf seperti apa? Seperti ini. Sehingga hasil yang kita dapatkan sedikit. Lain halnya kalau kita konsentrasi beribadah kepada Allah, baca Quran, berdoa, salat malam, ketemu dengan teman-teman sekedar mungkin menghilangkan kebosanan, makan-makan bareng, masing-masing kembali lagi sibuk ibadah sendiri ya. Ibadah sendiri ya. Ini adalah kelezatan luar biasa ya. Apalagi kalau itikafnya di Masjid Mekah dan Madinah ya. Intinya seorang berjuang untuk bisa i'tikaf dengan i'tikaf yang benar sehingga dia meraih khalwat yang benar. Di antara khalwat yang bisa kita lakukan, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan tadabbur Al-Qur'an, baca Al-Qur'an dengan tadabbur. Ini kenikmatan tersendiri ya. Baca Al-Qur'an, baca terjemahannya. Allah turunkan Al-Qur'an melalui Jibril alaihissalam kemudian sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita manusia hamba-hambanya. Kita petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Kata Allah, ini Quran menunjukkan jalan yang terbaik, segala solusi, segala kebahagiaan, petunjuk yang terbaik dalam Al-Qur'an. Coba kita tidak menggalinya, kita tidak mendulang faedah-faedahnya. Makanya yang jadi masalah kita baca Quran hanya mengejar pahala. Benar, di antara keutamaan baca Quran dapat pahala. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tetapi alif harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Dan kebaikan satu dilipat ganda 10 kali. Siapa yang baca alif lam mim dapat 30 pahala. Apalagi baca satu juz berapa pahala yang didapatkan. Itu salah satu tujuan baca Quran. Tapi tujuan yang paling utama, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Liyadabbaru ayati. Al-Quran diturunkan agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ini yang lebih utama. Itulah yang kemudian mencarjar iman, menambah iman dengan cepat. Kita baca dengan mempelajarinya. Mempelajari isi Al-Quran tersebut. Maka mulai kita merubah cara kita baca Quran di antaranya dengan niat mentadaburi. Saya baca Quran untuk saya tadaburi supaya saya bisa amalkan. Sehingga bacanya pelan-pelan. Baca satu surat, baca terjemahannya. Kalau kita tergelitik ingin tahu tafsirnya, dipencet, diklik. Baca, ada aplikasi banyak, tinggal klik, oh maksudnya begini, oh maksudnya begini. Nikmati bacaan tersebut. Atau enggak kita putar YouTube kajian tafsir, dengar. Sebelum kita baca ayat tersebut, kita dengar tafsir, oh begini maksudnya. Sehingga kita nikmati apa yang kita baca. Nah, ini di sini bisa khalwat. Dan kalau baca Quran, HP-nya dimatiin. Ya. Baca Quran, repot begitu. Repot. Ini mau khalwat. Itu bukan khalwat. Ya. Khalwat itu berdua-duaan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara khalwat yang mungkin kita lakukan, di mana kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala al-matluwah yang kita baca. Ini benar-benar menambah keimanan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang ciri-ciri orang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah maka menambahlah keimanan mereka. Bertambahlah keimanan apa? Mereka. Di antara hal yang memudahkan seorang tambah keimanan, mentadabburi Al-Quran, bukan sekedar baca. Saya ulangi, bukan sekedar baca. Kalau baca terkadang iman naik, tidak tambah dengan baik. Orang Khawarij baca Quran, tapi kata Nabi la yujawizu taraqiyahum, tapi Quran tersebut tidak melewati
selangkangan mereka, tidak masuk ke hati. Maka perlu tadabbur. Perlu tadabbur. Tinggal niat untuk baca Quran dengan ditadabbur. Yang terakhir di antara bentuk khalwat adalah merenungkan tentang keagungan Allah. Ya, tadabbur ayatillah al-kauniyah, tentang bagaimana ciptaan-ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzaban nar. Allah mengatakan sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantian siang dan malam ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang yang berakal, yang cerdas. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, yang selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim, dalam kondisi berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, mereka merenungkan tentang ciptaan Allah dan langit dan bumi. Ya. Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin kau ciptakan ini semua sia-sia. Pasti ada tujuan yang mulia. Faqina adzaban nar. Kalau begitu, selamatkanlah kami dari azab neraka Jahannam. Maka seorang merenungkan tentang agungnya langit, tentang wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat? Ya. Sampai Allah mengatakan, afara'aitum ma tumnun, sederhana. Afara'aitum ma tumnun. Tidak kalian renungkan tentang air mani yang kalian keluarkan. Air mani, Allah bicara air mani. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Itu air mani kalian ciptakan, kami yang ciptakan. Benar dari tubuh kalian, tapi yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya kita tidak bisa keluar air mani kapan saja. Butuh proses baru bisa keluar air mani. Dan air mani tersebut terkadang bisa membuahkan dan terkadang tidak bisa membuahi. Kalau bisa membuahi, kita tidak tahu anak laki atau perempuan. Yang menentukan laki perempuan siapa? Allah. Yang menentukan bentuknya siapa? Allah. Ada saatnya air mani tidak keluar ketika sangat tua, mungkin sangat sedikit. Allah juga. Jadi Allah kasih tahu air mani yang keluar dari tubuh kalian yang ciptakan siapa? Allah. Buktinya kalian tidak bisa ngapa-ngapain tentang air mani tersebut. Baru air mani, belum yang lain. Ya, artinya banyak sekali seorang merenungkan tentang organ-organ dalam tubuh, merenungkan tentang langit. Dan ini menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Aruni madza khalaqal ladzina min duni, apa? Tunjukkan kepadaku mana ciptaan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza khalqullah. Fa aruni madza alladzi khalaqa wa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah, tunjukkan selain Allah apa ciptaan mereka, enggak ada. Ciptaan Allah luar biasa. Ini di antara bentuk khalwat seorang merenungkan tentang keagungan Allah dengan memikirkan agungnya ciptaannya, maka semakin menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hendaknya kita sama-sama menyisihkan waktu untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus paksa diri kita untuk melakukan hal tersebut. Karena itulah kunci kebahagiaan. Tidak ada yang ragu, kita hidup sekarang di zaman banyak sekali, ya. Banyak sekali ujian, banyak sekali permasalahan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi. Sungguhnya ya ujian-ujian zaman banyak, tidak terputus-putus, ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ujian kita banyak, ya, kita hadapi, ya. Dan kita tidak bisa menghadapi dengan baik kecuali dengan khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, wallahu ta'ala bisawab. Terakhir saya ingatkan, khalwat yang dimaksud khalwat yang syar'i, bukan khalwat yang dibuat oleh ahlul bidah. Seperti masuk di goa, kemudian tidak boleh kena cahaya, tidak boleh makan kecuali nasi putih misalnya, ya. Tidak boleh berbicara sama orang, sampai ada yang bilang tidak apa namanya, ada yang tidak buang air sampai 2 minggu, sampai ada yang sampai 2 tahun. Ini semua khalwat-khalwat sufiyah yang tidak boleh dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan para sahabat lebih ngerti tentang agama daripada mereka. Dan ini dibantah oleh para ulama. Lihat mereka masuk di goa atau masuk di suatu rumah selama 2 minggu 40 hari tidak kena matahari. Kapan mereka sholat Jumatnya? Mereka tidak sholat apa? Jumat. Mereka tidak sholat berjamaah. Mereka kapan ngurusin anak istri mereka? Bukan itu khalwat yang dimaksud. Yang dimaksud adalah seperti yang tadi kita sebutkan. Manusia dengan kegiatannya bisa dia ngurusi anak istrinya, dia bisa berinteraksi sholat berjamaah, tapi ada waktu khalwat dia berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan khalwat yang dilakukan bid'ah-bid'ah oleh kaum sufiyah